Oke, halo semuanya. Jadi kemarin-kemarin Rexus itu baru aja rilis headset barunya mereka. Baru aja rilis headset barunya mereka. Iya bener sih. Ya, headset barunya adalah ini cuy, Rexus Phone X F90. Mungkin sebelumnya kalian udah pernah tahu ya ada Rexus Phone X F80. Nah, ini tuh semacam spesies lain tapi masih sama-sama ada di line up Phone X-nya Rexus yang mana itu adalah line up gaming headset budgetnya mereka sih. Ini ada promo launching ya sampai tanggal 14 nanti dan harganya ini cuma dijual di 199.000 aja. Kayak biasa kalau minat sikat pakai link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, kesan pertama gue pegang nih headset ini ringan cuy. Sebenarnya nggak ringan-ringan amat ya, tapi tetap aja termasuk ringan karena nih headset beratnya cuma di 220 gram aja. Cuma emang karena ini headset kelas budget ya, jadi build quality-nya tuh plastiki banget ya. Ada beberapa bagian yang kurang halus dikit sih. Terus bagian hinge sama railnya juga dia full pakai plastik, nggak ada besi-besian sama sekali. Sebenarnya ya itu tadi buat harga segini masih wajar banget. Cuma maksudnya ya kalian jangan expect aneh-aneh aja. Tapi sih ya sejauh ini gue cobain beberapa hari, terus gue cobain bentest berkali-kali juga aman-aman aja sih, nggak sampai berasa mau patah atau ada bunyi-bunyian aneh. Kalau dari segi bentuk ini ngingetin gua sama Quantum ya, kelihatan mirip banget. Plusnya ini headset jadi nggak gitu gameris, padahal biasanya di kelas budget tuh ya desainnya tuh masih yang bulky, gameris, rame gitu. Tapi F90 nih nggak, lebih ke simple, lebih elegan. Bahkan logonya dia aja pakai tulisan Rexus, bukan pakai Optimus Prime-nya. Mana tulisannya juga hitam lagi, jadi black on black, nice banget. Ini kayaknya Rexus bener-bener dengerin netizen nih ya, soalnya dikasih bentuk yang simple kayak gini, terus perpaduan warnanya bagus, brandingnya juga nggak lebay, dan setup secara overallnya juga buat headset 200.000 ini udah oke banget. Ya kayak contohnya di bagian headband aja dia nggak ada branding sama sekali, tapi di bagian dalamnya udah ada pet-petan yang kulit gitu dan busanya ini cukup empuk. Volume control sama mic buttonnya juga disimpan di bodi kiri dari headsetnya, walaupun ya ini volumenya agak aneh sih karena dia gedenya tuh ke bawah ya, bukan ke atas. Tapi nggak apa-apa, ini masih jauh lebih mendingan daripada volume controlnya disimpan di kabel yang biasanya cuma bikin berat doang dan ribet kalau mau pakai harus raba-raba. Terus juga ini headset adjusternya lengkap, dia ada high adjuster yang cukup jauh, terus dia bisa in out juga dan bahkan bisa swivel juga, walaupun ya dia belum bisa flip in sih. Tapi wajar juga nggak bisa flip in, toh ini headset koneksinya cuma pakai kabel doang dan kabelnya juga nggak bisa dicopot. Maksudnya udah kelihatan juga kalau ini headset tuh bukan diciptakan buat jadi super portable ya, walaupun ya dia itu ringan sih, jadi kalau dibawa-bawa juga masih enak-enak aja kok. Nah terus buat kabelnya sendiri cuy, ini dia udah braided ya, untuk konektornya dia pakai jack 3,5 mm TRRS, jadi kalau mau dipakai di port terpisah ya mesti beli splitter sendiri karena Rexus nggak kasih splitter di kelengkapannya. Tapi justru enak sih kalau buat dipakai di mobile device ya kita nggak perlu pakai splitter apa-apa, tinggal langsung tancap aja. Terus buat mic dia detachable alias bisa dilepas juga yang udah ada twist locknya, nice banget, udah ada busanya juga dan kualitas suaranya kayak gini. Oke, tes 1, 2, 3, suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara gue yang direkam menggunakan Rexus Phone X F90 yang lagi gue pakai. Ini jaraknya normal sekitaran 2 jarian dari mulut gue ya. Dan ini gue recordnya itu pakai iPhone gue terus dicolok ke dongle jack kali yang pakai chip C100-nya Apple ya. Jadi harusnya ini dongle sama persis dengan dongle bawaannya Apple secara chipnya. Dan kurang lebih kualitas suaranya seperti ini. Gue sebelumnya udah sempat preview ya playback di headset yang sama di si F90 ini, dan ternyata mikrofonnya udah oke banget kualitasnya. Dan karena gue penasaran juga akhirnya gue sempat juga playback di PC gue yang menggunakan M40X. Terus ternyata suaranya bagus juga sih di M40X. Jadi ya overall kualitas mic-nya ini udah oke banget buat headset harga 200.000 doang. Ini gue suka nih ya sama nih headset ya, mic-nya oke, setup yang tadi juga oke banget. Udah nggak ada lagi di sini desain bulky gameris penuh gimmick RGB yang tidak berguna buat sebuah headset dan hal-hal aneh lainnya yang biasanya ada di gaming headset apalagi kelas budget. Ini headset dipakainya juga cukup nyaman, salah satunya karena adjusternya yang lengkap tadi, jadi gampang buat sesuaiin dengan bentuk kepala kita. Emang sih dia clampingnya tuh lebih ke medium tuh ketat deh. Jadi buat yang palanya gede mungkin bakalan ketekan dikit. Tapi buat gue yang palanya kecil masih aman-aman aja kok. Dan ambil positifnya aja dengan clamping kayak gini ketemu sama earpad kulit-kulitan ya isolasinya bagus. Suara luar jadi nggak banyak masuk. Dan kalau memang targetnya pure untuk gamer ya bagus dong. Biar bisa lebih fokus aja dengerin suara in game ya. Nah kalau buat suara ini gue tes colok ke iPad dan juga iPhone buat musikan sama di Vio K7 buat musikan dan main game. Dia ini punya bass yang bagus karena nggak overwhelming. Akhirnya nih ada gaming headset budget yang nggak bass semua isinya.
Emang sih kayak mid bassnya dia masih kurang tebal dari segi bodinya ya, yang sebenarnya juga karena dia tipikal bass yang cenderung ke lambat ya. Jadi kalau dipakai dengerin musik double pedal tuh agak keteteran. Tapi di sisi lain sub bassnya juga dia nggak overwhelming sih. Jadi kalau dengerin dentuman in game ataupun dengerin EDM gitu dia cukupan aja, nggak lebay. Intinya bassnya dia tuh pas sih, dan di K7 itu gue ngerasa kedengeran lebih bagus ya daripada di iPhone sama di iPad, terutama soal deepnya yang di K7 itu lebih dapat. Terus buat midnya dia agak maju, kalau dengerin vokal juga bukan karakter yang super sweet atau smooth gitu, di nada tingginya juga dia terkesan kepotong, nggak bener-bener lepas. Suara tembakan masih ada boxingnya, tapi buat harga segini masih oke lah. Dan buat treble-nya ini pas gue cobain di K7 dia kedengeran lebih smooth daripada pas gue cobain di iPhone ataupun di iPad ya. Di iPhone atau iPad tuh dia treble-nya kedengeran lebih harsh, dan emang dia juga treble-nya nggak se-extend itu sih. Jadi somehow kalau memang ya musiknya terlalu tinggi banget ya dia kedengeran agak buntung gitu ya. Dan di sisi lain juga ini headset emang dari segi teknis spesifik buat resolusinya dia ini bukan yang high res gitu, jadi ya bisa dibilang resolusinya masih standar aja, bukan yang super detail kayak gitu. Tapi juga di sisi lain ya kayak soundstage-nya ini headset bagus sih karena kedengeran luas. Dan positioningnya juga cukup jelas, justru hal-hal ini nih yang kepake banget buat main game. Ya gue bisa nilai suaranya F90 ini lebih OTW bener ya, nggak kayak gaming headset biasanya yang isinya tuh bass semua terutama buat kelas budget. Ya paling itu aja sih soal resolusinya dia yang menurut gue masih biasa aja, yang sebenarnya juga ya biasanya teknis suara itu bisa dikejar dengan harga yang tinggi juga. Sedangkan balik lagi ke harganya nih headset harganya cuma 199.000 cuy, harga segini mau dapat teknis suara kayak headphone 5 juta ya gimana cara bikinnya ya. Intinya ini headset recommended sih, secara overall oke banget, 199.000 cuy, suaranya kayak gini, mic-nya oke, bentuknya cakep, nggak rame, nggak bulky, ringan pula. Paling pertimbangan lainnya itu tadi sih soal clampingnya, soalnya buat kepala gua aja yang bisa dibilang small to medium ya, itu clampingnya udah berasa medium to ketat, jadi kayaknya kalau kepalanya agak gedean ya bakalan kerasa cukup ketat clampingnya, apalagi buat pengguna kacamata. Tapi di luar dari itu ini headset udah oke banget di harganya. So segitu aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.